Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat. Di sini anggotanya itu ada Rizky Arana Wicaksono, itu saya sendiri. Terus ada Nur Aslam Agung Putra Pratama, lalu ada Wahyu Mahendra, Kusdwi Nugroho. Terus di sini kita mengambil objek dari CV Rizky Mandiri. Nah, tujuan pembuatan sistem ini yaitu mempermudah dalam pendataan, memajukan perkembangan teknologi, terus membuat agar lebih praktis dalam melakukan penjualan dan pendataan, menghemat waktu pekerjaan pendataan dan penjualan. Karena di CV ini atau di perusahaan ini masih dalam bentuk menurut saya masih manual dan pendataan itu masih kurang praktis dan jika kita ingin mencari data yang sudah pernah masuk itu membutuhkan waktu karena masih tampil secara acak. Nah, di sini kita membuat dalam bentuk web menggunakan MySQL dan Sublime Text 3. Nah, di sini ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu yaitu satu, menganalisis setiap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penjualan, mendesain suatu media web penjualan, pembuatan web penjualan barang CV Rizky Mandiri, pengujian web sesuai dengan ketentuan, pemeliharaan web yang telah dibuat, dokumentasi tentang web yang telah dibuat, menerapkan serta melakukan uji coba web yang telah dibuat hingga dapat berjalan dengan baik. Dan di sini kami menggunakan metodologi pengembangan waterfall. Nah, di sini ada jadwal proyeknya. Di sini kami menggunakan Gantt. Nah, di sini kita mengerjakan proyek ini sekitar 1 bulan 7 hari. Dan kita dimulai itu dari tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 8 Mei 2020. Nah, itu sudah termasuk pengetesan sistem dan maintenance-nya. Nah, sini selanjutnya ada analisis kelayakan sistem. Ini dari sini kelayakan teknologi. Nah, di CV ini sebenarnya sudah mempunyai perangkat yang mendukung untuk menjalankan proyek yang kami buat. Nah, sudah ada internet, sudah ada komputer, dan sudah ada teknologi-teknologi yang mumpuni gitu. Lalu analisis kelayakan ekonomi. Nah, di sini hitung-hitungannya untuk perkiraan keuntungan untuk kedepannya. Nah, saya jelaskan di sini pertama itu ada payback period. Nah, payback period dapat dicapai pada tahun kedua secara detailnya adalah 2,5 tahun. Dari fakta, ini dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini akan mencapai titik impas pada tahun 2,5 tahun. Pada proyek ini nilai ROI adalah 0,6442 atau 64,42%. Berarti proyek ini dapat diterima karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 64,42% dari biaya investasinya. Atau sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 64,42 dari biaya pengembangannya. Lalu selanjutnya ada NPV lengkapi dengan bunga diskon supaya tidak bingung, kita buat saja range-nya adalah 5-10%. Dari hasil perhitungan NPV di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sekitar 35 juta sekian. Atau NPV dapat lebih besar dari 0, maka proyek ini layak dilaksanakan. Lalu ada analisis kelayakan hukum. Nah, secara hukum proyek kami kerjakan ini termasuk legal karena sudah kita tidak melanggar hukum yang berlaku dan dikerjakan menurut undang-undang yang ada. Sistem kami juga dibuat dengan perangkat lunak yang legal menggunakan sistem operasi berlisensi original. Lalu ada analisis kelayakan operasional. Sistem ini dibuat untuk mempermudah melakukan pemesanan yang sebelum ini dilakukan secara manual menjadi lebih modern dan lebih secara teratur dan tidak teracak. Lalu analisis kelayakan jadwal mengacu kepada jadwal proyek yang dibuat di bawah ini. Sistem ini dibuat dalam waktu sekitar 2 bulan. Selanjutnya, nah sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslam Agung Putra Pratama. NIM saya 18111861. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu melanjutkan presentasi dari Rizky. Di sini materi saya yaitu mengenai identifikasi masalah dan workflow.
Bagiannya yaitu ada struktur organisasi, job description, dan juga workflow. Bagian yang pertama yaitu struktur organisasi. Bisa kita lihat di sini ada pemilik, kemudian ada bagian keuangan, ada bagian pemesanan, ada karyawan 1, karyawan 2, dan juga kurir. Untuk job description-nya yaitu yang pertama yaitu pemilik. Pemilik itu yaitu memimpin usaha secara keseluruhan serta memanage seluruh karyawan yang ada di perusahaan ini dan juga menerima laporan penjualan maupun pembelian. Kemudian yang bagian keuangan yaitu mengatur keuangan yang ada di perusahaan serta menerima hasil laporan penjualan dan pembelian. Bagian administrasi yaitu melayani dan mendata pesanan customer yang masuk. Bagian karyawan atau gudang yaitu memeriksa ketersediaan barang dalam gudang dan menyuplai barang apabila terjadi penipisan stok barang agar ketersediaan barang itu tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu kurir. Kurir ini tugasnya melakukan pengiriman barang ke customer. Kemudian bagian ketiga yaitu ada workflow. Di sini workflow-nya kita bisa lihat ada aktivitasnya yaitu penawaran dan juga transaksi pembelian. Bisa kita lihat ya dengan jelas di workflow-nya. Kemudian analisis kelemahan sistem. Untuk analisis kelemahan sistem sendiri ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada performance, kemudian information, economy, control, efficiency, dan service. Saya akan menjelaskan salah satunya aja ya, yaitu bagian performance saja. Departemennya itu bagian administrasi, tugasnya melayani dan mendata pesanan customer yang masuk. Masalah yang ada di performance ini salah satunya itu pendataan pesanan yang tidak beraturan dan membutuhkan waktu untuk mencari data pesanannya. Solusinya yaitu dibuat filter, dibuat sebuah sistem khusus berupa search agar data pesanan itu bisa disusun dengan rapi. Jadi bagian performance ini kemungkinan bisa diatasi. Salah satunya masalahnya itu bisa diatasi dengan solusi yang sudah kami berikan. Kemudian yaitu untuk analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem fungsional. Di sini ada sistem harus dapat melakukan entry barang yang berhubungan dengan penjualan barang. Bagian gudangnya, sistem dapat menambahkan barang dengan kode barang, nama barang, dan juga harga barang. Sistem dapat menghitung seluruh jumlah barang yang ada, menampilkan beberapa jenis barang berdasarkan kategori, memfilter barang berdasarkan harga. Kemudian bagian customer yaitu dapat customernya tuh bisa mencari barang berdasarkan nama barang. Kemudian sistem harus dapat melakukan pendataan customer. Bagian administrasinya yaitu sistem dapat menambahkan customer yang baru register, menampilkan biaya transaksi yang harus dibayarkan, dan juga menampilkan jumlah seluruh customer yang sudah mendaftar. Bagian customernya yaitu sistem dapat melakukan register customer dengan memasukkan nama, email, nomor HP, dan password. Bagian ketiga yaitu sistem harus dapat melakukan transaksi penjualan. Bagian administrasinya itu sistem dapat mencatat semua transaksi yang masuk. Sistem dapat menampilkan semua nama pesanan barang, semua nama pemesan barang. Kemudian sistem dapat memasukkan jumlah barang yang diorder. Sistem dapat menampilkan tanggal barang yang diorder. Kemudian bagian keempat yaitu sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Bagian keuangannya tentu yaitu sistem dapat menampilkan laporan pendapatan yang diterima berdasarkan tanggal tertentu. Kemudian menampilkan seluruh laporan pendapatan, dan yang terakhir yaitu melakukan pencetakan laporan pendapatan. Kemudian ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama analisis operasional, yaitu dapat digunakan di sistem operasi Windows, Linux maupun Mac OS. Spesifikasi minimum yaitu Pentium 4, kemudian kebutuhan memori RAM yaitu minimal 2 GB, printer untuk cetak hasil laporan keuangan. Kemudian hasil informasinya yaitu validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan pengguna itu salah. Kemudian ada analisis kinerja yaitu waktu pembayaran transaksi barang dibatasi yaitu 48 jam. Kemudian menanyakan stok barang melalui sistem web atau online. Yang terakhir di sini ada analisis keamanan. Di sini sistem aplikasi web maupun database-nya dilengkapi dengan password. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Mahendra dengan NIM 18111867. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya
Nur Aslam Agung Pratama, tentang analisis kebutuhan sistem. Di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Jadi dari analisis kebutuhan fungsional itu ada beberapa macam. Di antaranya analisis operasional, analisis informasi, analisis kinerja, analisis keamanan, dan masih ada lagi. Nah, di sini yang pertama dari analisis operasional. Data yang digunakan di sistem operasi Windows, Linux, maupun macOS. Spesifikasinya minimal Pentium 4, kebutuhan memori RAM minimal 2 GB, lalu ada printer untuk mencetak hasil laporan keuangan. Itu untuk analisis operasionalnya. Nah, di analisis informasi yang kita butuhkan adalah validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Untuk analisis kinerja, ada waktu pembayaran transaksi barang dibatasi 48 jam. Menanyakan stok barang bisa melalui sistem web. Analisis keamanan, sistem aplikasi web maupun database-nya dilengkapi dengan password. Lalu ada analisis kinerja. Di analisis kinerja, waktu pembayaran transaksi dibatasi 48 jam. Menanyakan stok barang bisa melalui sistem web. Nah, yang terakhir ada analisis keamanan. Di analisis keamanannya, sistem aplikasi web maupun database-nya dilengkapi dengan password. Lalu ada bab selanjutnya, pemodelan proses. Data flow diagram. Nah, ini jenjang diagram prosesnya. Sistem penjualan barang CVRSky Mandiri memiliki entry stok barang, pendataan customer, transaksi customer, dan juga laporan. Di laporan kita bagi menjadi laporan keuangan, laporan stok barang, dan laporan transaksi. Data flow diagram, jenjang diagram prosesnya. Sistem penjualan barang CVRSky Mandiri kami miliki dari sistem kita ke bak entry barang, dari bak entry barang lalu kembali ke sistem. Nah, ini dari administrasi data customer ke sistem, lalu dari sistem berikan laporan data customer ke bagian administrasi. Nah, dari sistem lagi data customer langsung kita berikan ke pemilik. Nah, ini jenjang diagram prosesnya, bisa dilihat. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena mungkin akan memakan waktu yang terlalu lama, karena kita cuma punya waktu sedikit di sini. Ya, selanjutnya ada pengertian DFD. Data flow diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang dikembangkan. Dengan model ini, data-data terlibat dalam proses dapat diidentifikasi. DFD merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data yang mudah dikomunikasikan oleh pembuat program atau programmer. Simbol yang digunakan antara lain external eternity, data flow, proses, dan data store. Diagram level 1 atau diagram konteks. Disebut diagram konteks akan diberikan nomor untuk tiap proses yang berjalan, pada umumnya mulai dari angka 0 saat start awal. Semua entitas yang ada pada diagram konteks termasuk juga aliran datanya langsung dialirkan pada sistem. Pada diagram ini juga tidak ada informasi tentang data yang tersimpan dan tampilan diagramnya juga tergolong sederhana. Pada flow diagram level 1 hanya menampilkan basic saja, hanya menjelaskan aliran input sampai output. Data flow diagram level 0. Pada flow diagram level 0, tahapan lebih lanjut daripada flow diagram level 1, di mana pada data flow diagram level 1 akan dipecah dan dirinci lengkap sehingga sesuai detail. Proses-proses utama akan dipecah menjadi proses-proses selanjutnya atau subproses. Pada flow diagram level 0 ini, pada flow diagram level 0 menggambarkan aliran yang lebih kompleks pada setiap prosesnya, yang kemudian terbentuknya data store dan aliran data, menggambarkan sistem secara sebagian dan seluruhnya secara mendetail.
Nah, ini ada data flow diagram level 0-nya. Ada entry barang, pendataan customer, transaksi pembeli, dan juga laporan. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri dari entitas-entitasnya. Karena saya tidak akan menjelaskan, mungkin akan terlalu lama kalau saya menjelaskan. Ya, ini data flow diagram level 0-nya. Ada laporan stok barang, laporan keuangan, laporan transaksi customer. Ya, jadi segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kus Dwi Nugroho. Terima kasih. ERD dan UI. ERD adalah Entity Relationship Diagram, adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Dan di sini entity-nya yaitu ada customer, transaksi, admin, barang, dan jenis barang. Relasi antar tabel. Yang pertama, customer terhubung ke detail transaksi terhubung ke transaksi, dan barang transaksi terhubung ke admin, sedangkan barang terhubung ke jenis barang. User interface atau UI. Untuk kelompok kami, user interface yang pertama yaitu tampilan register. User diharapkan melakukan register pada menu ini dan mengisi form yang telah disediakan. Kemudian menu login. User diwajibkan melakukan login terlebih dahulu untuk masuk menjadi member. Nah, berikutnya ada tampilan edit profil. Di sini user dapat melakukan modifikasi terhadap akun. User dapat mengubah biodata diri, alamat, rekening, notifikasi, dan kata sandi akun. Kemudian homepage. Homepage merupakan halaman utama yang menyediakan promo spesial dan menu lainnya. User dapat memulai penjelajahan di sini. Tampilan homepage dibuat simpel namun tetap estetik agar user merasa betah saat melakukan transaksi. Kemudian tampilan detail barang. Pada menu ini menjelaskan secara detail mengenai barang yang dipilih, memperjelas kondisi barang atau deskripsi, rating, stok, serta estimasi pengiriman, bertujuan untuk memudahkan user dalam memilih barang yang akan dibeli. Kemudian pada menu pembayaran. Pada menu ini user dapat memilih metode pembayaran, memilih jasa pengiriman yang diinginkan, serta jangka waktu barang hingga sampai pada tujuan. User juga bisa langsung melihat subtotal harga yang harus dibayar oleh user. Nah, berikutnya pengiriman barang. Di sini user dapat memantau barang yang dibeli. User juga dapat melacak barang dengan menggunakan kode pos yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.